Sebelum mulai, gue mau minta maaf terlebih dahulu jika nanti suara gue itu kurang jelas atau sebagainya. Karena gue lagi sariawan sekarang. Mau record pas sariawan gue sembuh, tapi ternyata sembuhnya itu cukup lama. Jadi karena kemarin sudah mendingan, gue langsung aja record dan langsung gue edit. Jadi sekali lagi, gue minta maaf jika suaranya itu nggak seperti biasa. Dan ya segitu aja. Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Dan pembahasan ini akan menjadi pembahasan terakhir dari Arc 24 sekaligus dari volume 9. Akhirnya kita bisa membahas volume 10 di video kedepannya. Jadi kita tidak usah berbasa-basi lagi. Tapi jika kalian belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu supaya ceritanya itu nyambung dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Kalau sudah, oke, mari kita langsung saja menuju ke inti videonya. Let's go. Beberapa hari telah berlalu. Profesor Regina Babylon dan Rosetta berhasil membuat KW Super smartphone Toya secara massal. Perbedaan yang terlihat jelas dari HP KW Super buatan Profesor Regina Babylon dan punya Toya adalah pertama dari bentuknya yang lebih besar. Dan yang kedua adalah warnanya yang putih, berbeda dengan punya Toya yang berwarna hitam. HP-HP itu sudah Toya berikan ke cewek-ceweknya serta orang-orang penting Toya. Dan sekarang pada hari ini Toya memberikan HP itu juga ke para pimpinan negara Aliansi Barat Timur di rapat atau pertemuan rutin mereka saat ini. Semua pimpinan menatap bingung benda atau HP yang Toya berikan satu persatu kepada mereka. Mereka menanyakan benda apa yang Toya berikan itu, dan Raja Rini menebak kalau benda yang Toya berikan itu adalah artefak yang sama seperti Toya miliki. Dan Toya pun membenarkannya. Lalu Toya menjelaskan ke para pimpinan tentang HP, seperti namanya, fungsinya, perbedaannya, dan sebagainya. Di sini Toya itu memberikan nama HP ini itu mobile phone atau mobile tool. Setelah memberitahukan nama dari HP itu ke para pimpinan, Toya kemudian mengajarkan mereka cara untuk menghidupkan HP mereka dengan menekan tombol di samping HP mereka. Lalu Toya memberitahu tentang tenaga atau baterai HP dan cara mengisinya. Yang dimana di sini Toya itu memberitahu ke mereka kalau baterai HP mereka itu sampai ke 0%, maka HP mereka akan langsung mati. Namun Toya menyuruh mereka tidak khawatir, karena dengan mengalirkan kekuatan sihir mereka ke HP mereka itu, maka baterai HP mereka akan terisi kembali dan mereka akan bisa menggunakannya lagi. Setelah itu Toya juga mengajari mereka cara untuk menelpon orang. Dengan pertama-tama Toya itu mengetes menelpon Kaisar Regulus. Suara ringtone pun berbunyi dari HP Kaisar Regulus dan membuat semua para pimpinan itu terkejut. Kaisar Regulus bahkan sampai tidak sengaja menjatuhkan HP-nya itu. Sekali lagi Toya menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Toya pun menjelaskan ke mereka kalau Toya itu saat ini sedang melakukan panggilan ke Kaisar Regulus dengan tanda ringtone itu. Dan Toya memberitahu mereka kalau nama yang tertulis di layar HP mereka saat mereka itu mendapatkan telepon itu adalah nama orang yang melakukan panggilan ke mereka. Lalu menyuruh Kaisar Regulus untuk membaca nama yang tertulis di layar HP-nya itu. Kaisar Regulus pun membacanya, dan di sana tertulis Baginda Raja Penguasa Brunhild atau Toya. Setelah itu Toya menyuruhnya lagi untuk menekan tanda berwarna hijau di HP-nya untuk menerima telepon Toya, dan kemudian menempelkan HP-nya itu ke telinganya. Kaisar Regulus pun menuruti perkataan Toya lagi dengan ragu-ragu gitu. Dan setelah Kaisar Regulus mendengar suara Toya melalui HP-nya itu, dia pun langsung terkagum-kagum. Berarti itu para pimpinan lainnya pun langsung paham gitu dengan fungsi panggilan atau telepon ini. Karena Framegate juga memiliki sistem yang hampir sama seperti telepon. Lalu setelah itu Toya mengajarkan mereka cara untuk melakukan pemanggilan seperti yang Toya lakukan tadi. Dari yang pertama mereka itu harus menekan aplikasi bernama kontak, mencari nama orang yang ingin mereka panggil atau telepon, dan menekan nama orang itu. Yang dengan secara langsung mereka akan melakukan pemanggilan ke orang itu. Kemudian Toya menyuruh mereka untuk mempraktikkannya satu sama lain dengan pimpinan yang duduk di seberang mereka. Untuk sedikit penjelasan, di HP KW Super buatan Profesor Regina Babylon ini tidak memiliki banyak aplikasi. Cuman ada aplikasi panggilan atau telepon, kamera, peta, kompas, kalkulator, memo, jam, email, center, kalender, dan beberapa game. Untuk peta, karena ini tuh adalah versi KW Supernya, jadi jika dibandingkan dengan peta di HP Toya yang sudah dilengkapi dengan Seer Search, maka perbedaannya itu sangat jauh. Peta mereka itu mungkin setara sama Google Map yang sekarang atau versi dulu, ya antara dua itulah. Pokoknya nggak secanggih petanya Toya yang bisa mencari segala sesuatu. Toya pun membiarkan para pimpinan yang sedang bersemangat melakukan panggilan dan mengirim pesan atau email satu sama lain. Hingga beberapa saat Toya pun menenangkan mereka kembali untuk melanjutkan penjelasannya tentang HP.
Kemudian Toya memberitahu mereka di mana jika di masa depan HP mereka itu hilang atau dicuri, mereka bisa memberitahu Toya dan Toya akan memberikan gantinya. Jadi singkatnya udah dikasih gratis, mereka itu juga dapat garansinya gitu. Gubernur utama Rodomia sangat terkesan dengan HP ini. Di lain sisi, Raja Belfast yang dari tadi penasaran terhadap gambar yang bertuliskan permainan, itu dia langsung menanyakan fungsi dari aplikasi itu ke Toya. Dan Toya pun menjelaskan kalau itu adalah permainan yang sudah Toya tambahkan di HP mereka. Permainannya itu ada shogi dan mahjong. Mereka bisa menghubungkan HP mereka satu sama lain untuk memainkan game itu. Sontak mata Raja Belfast, Kaisar Regulus, Kaisar Rifurizu, dan Raja Binatang Miswit pun langsung berseri-seri. Namun Toya juga menjelaskan ke mereka kalau Toya juga sudah memasang timer ke setiap game berdurasi 2 jam. Jadi mereka tidak bisa memainkan permainan di HP mereka lebih dari 2 jam. Alasannya Toya melakukan itu tentu supaya mereka itu tidak kecanduan bermain game. Mereka pun mengeluh mendengar itu. Lalu yang terakhir, setelah mereka sudah bisa melakukan pemanggilan dan mengirim email, sekarang Toya menjelaskan tentang kamera. Yang dimana selain mereka itu bisa menangkap gambar dengan aplikasi itu, mereka juga bisa mencetak foto mereka ke sebuah kertas di Istana Brunhild. Jadi Toya meminta kepada mereka jika mereka ingin mencetak foto mereka bisa langsung memberitahu ke Toya agar Toya itu bisa dengan segera langsung mencetaknya ke sebuah kertas. Sebagai contoh, Toya pun menunjukkan gambar Karenesan yang sudah Toya cetak ke sebuah kertas kepada para pimpinan. Melihat itu Raja Belfast pun tiba-tiba berdiri dan dia ingin cepat-cepat pergi untuk memfoto Yamato. Karena pas sudah waktunya bagi mereka untuk menyudahi pertemuan atau rapat ini, jadi Toya pun memutuskan untuk menyudahinya sekarang juga. Dan pada saat itu, Paus Ramisu pun datang menghampiri Toya. Dia lalu bertanya ke Toya apakah Toya itu memiliki gambar Morohanesan, dan jika ada, dia ingin memintanya bersama dengan gambar Karenesan. Lalu jika diperbolehkan juga, dia itu ingin berfoto bersama dengan Morohanesan. Singkat cerita, setelah pertemuan atau rapat aliansi tadi selesai, Toya langsung menerima panggilan dari Profesor Regina Babylon. Yang di sini dia itu menanyakan mengenai respon para pimpinan terhadap HP buatannya itu. Toya pun di sini membalas kalau responnya itu bagus. Dan Toya juga memberitahunya kalau para pimpinan itu menerima HP-nya dengan baik. Profesor Regina Babylon pun senang mendengar itu. Namun di sini Profesor Regina Babylon sedikit merasa tidak puas dengan HP-nya itu. Sebab dia cuma bisa membuat versi KW Supernya saja. Tapi bukannya menyemangati Profesor Regina Babylon, Toya malah mengkritiknya dengan mengatakan kalau HP buatannya itu terlalu banyak fungsi tidak berfaedah. Seperti sistem peledak diri yang seperti namanya ya HP itu bisa meledak gitu. Toya bertanya siapa orang yang ingin memiliki HP dengan fungsi seperti itu. Lalu ada fungsi lainnya yaitu gelombang supersonik, yang dimana gelombang supersonik itu bahkan sampai bisa menghancurkan gelas. Dan fungsi memfoto tiada batas. Dengan fungsi ini, kamera di HP buatannya itu dapat memfoto semua benda tanpa bisa dihalangi. Dan masih banyak lagi. Namun Profesor Regina Babylon mengabaikan kritik Toya itu. Lalu dia mengubah topik pembicaraan. Dan sekarang dia itu membahas mengenai frame gear baru yang akan dibuat Rosetta dan Monica. Profesor Regina Babylon memberikan usulan gitu kepada Toya untuk menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada mereka berdua. Sedangkan Toya dan Profesor Regina Babylon akan fokus memikirkan untuk membuat frame gear khusus punya Lindsay dan Lin. Karena Lindsay dan Lin spesialis sihir, sedangkan monster kristal itu anti sihir, sebab mereka itu bisa menyerap sihir. Jadi di sini Toya memberikan sebuah ide gitu ke Profesor Regina Babylon agar frame gear mereka itu dibuat bertarung menggunakan sihir sebagai pertahanan saja, dan menggunakan Fragarat yang ditambah dengan sistem orbit satelit agar bisa terbang sebagai ofensifnya. Toya mendapatkan idenya ini dari anime. Tapi Toya tidak memberitahukan hal ini ke Profesor Regina Babylon karena Toya takut jadi ribet aja untuk menjelaskannya. Profesor Regina Babylon pun suka dengan idenya Toya itu. Lalu telepon dari Profesor Regina Babylon pun selesai. Setelah itu Toya lagi-lagi mendapatkan telepon yang berasal dari Sakura. Sakura menelpon Toya karena ibunya itu ingin berbicara sesuatu kepada Toya. Pada saat ini pembangunan sekolah sudah mencapai 80%. Walaupun baru ada satu kelas saja karena ini masih dalam masa percobaan pertama. Namun Toya sudah membuat rencana untuk menambah bangunannya lagi jika jumlah muridnya itu bertambah ke depannya. Toya pun bertanya kepada Sakura di mana ibunya sekarang, dan Sakura pun menjawab kalau dia itu dan ibunya sedang berada di sekolah. Toya pun lalu menyuruhnya untuk menunggu sebentar di sana karena Toya akan menuju ke sana sekarang juga. Toya pun kemudian mengutus telepon dari Sakura dan berpindah ke sekolah menggunakan gate.
Sampainya di sekolah, Toya langsung dapat melihat Sakura dan ibunya bersama dengan Naito dan Nyantaro. Melihat kedatangan Toya, ibu Sakura pun menundukkan kepalanya dan meminta maaf karena telah memanggil Toya. Lalu Toya pun nanya ke ibunya Sakura, ada masalah apa yang ingin dibicarakan kepada Toya. Ibu Sakura pun menjelaskan kepada Toya, di mana pada saat konstruksi atau pembuatan sekolah itu, ibu Sakura itu telah memberitahu anak-anak yang berada di area perumahan padat mengenai sekolah. Namun tanpa ibu Sakura sangka, ternyata berita itu langsung tersebar ke banyak orang. Hingga akhirnya karena hal itu, banyak orang yang mendaftar ke sekolah. Sampai menjadi lebih banyak daripada yang ibu Sakura duga. Bahkan ke titik dimana ibu Sakura itu tidak bakal bisa menghandle semua orang itu. Toya yang terkejut setelah mendengar itu pun lalu bertanya ke Naito, berapa jumlah yang mendaftar. Dan Naito pun menjawab ada sekitar 80 orang. 6 kali lipat dari rencana awal Toya yang cuma ingin menerima 20 orang saja. Toya pun kaget mendengar jumlah itu. Selain itu, Toya juga bingung apakah negaranya itu punya anak kecil sebanyak itu. Naito pun menjelaskan ke Toya bahwa itu semua dikarenakan jumlah imigran di Brownhill yang akhir-akhir ini meningkat. Selain itu ada juga yang mendaftar berasal dari anak adventure, anak petani, anak pedagang, dan anak tukang kayu yang sudah menikah. Karena membludaknya jumlah murid yang sudah mendaftar ke sekolah itu, jadi untuk meringankan beban ibu Sakura, Toya berencana akan mencarikan 1-2 guru lagi. Toya berencana akan memberitahukan ini ke Kosaka tentang penambahan guru. Ibu Sakura mendengar itu pun merasa lega. Untuk sekarang karena sekolah adalah institusi negara, maka Toya juga akan mengadakan wawancara gitu. Dan Toya juga meminta Naito untuk memperluas kelasnya supaya nanti tidak sesak. Setelah itu karena dari tadi Toya itu penasaran dengan keberadaan Nyantaro di sana. Toya pun nanya ke Nyantaro apa yang dilakukan di sana. Dengan rasa bangga, Nyantaro pun memberitahu ke Toya kalau dia itu telah mendapatkan perintah dari Sakura, yaitu tuannya, untuk menjaga ibunya Sakura. Ibu Sakura pun di sini langsung memuji Nyantaro. Dan di sini ibu Sakura itu menyebut Nyantaro dengan nama aslinya, yaitu De Artaknan. Karena hal itu Nyantaro pun sangat senang gitu kepada ibunya Sakura. Alasan dia itu senang karena akhir-akhir ini Sakura juga mulai memanggilnya Nyantaro sama seperti Toya. Dan tanpa rasa bersalah, Sakura itu beralasan kalau dia memanggil itu kucing Nyantaro karena lebih mudah memanggilnya seperti itu. Karena melihat kedekatan secara emosional antara Nyantaro dengan ibu Sakura, dia pun berpikir apakah kucing ini akan menjadi penjaga sekolah. Dia pun di sini mulai memikirkan julukan yang cocok untuknya jika memang itu benar. Dan julukan yang terlintas di pikiran Toya adalah kesatria penjaga kucing. Karena masalah tentang sekolah sudah selesai, Toya pun berniat ingin mengajak Sakura dan ibunya untuk makan bareng di Silver Moon. Namun pada saat Toya memikirkan hal itu dan ingin ngajak gitu, lagi-lagi Toya mendapatkan telepon. Dan sekarang itu berasal dari Kosaka. Toya pun mengangkat telepon itu. Dan di sini Kosaka itu meminta Toya untuk menemuinya sekarang juga. Karena ada banyak dokumen yang memerlukan persetujuan Toya untuk Toya kerjakan. Toya pun kaget mendengar itu. Dan Toya pun akhirnya paham betapa sibuknya dia. Toya pun lalu mulai merasa kalau memproduksi HP secara massal, terutama dalam hal bisa memanggil satu sama lain, itu adalah sebuah kesalahan. Sambil memikirkan itu, Toya dengan terpaksa membuka gate-nya untuk memenuhi tugasnya dan kembali ke istana. Dan sekian dari video kali ini, sekaligus Arc 24 dan volume ke-9. Dan di video kedepannya, kita akan langsung melanjut membahas volume 10 di Arc 25. Jika ada salah kata atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Lalu jika kalian suka bisa di like video ini dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and... Kalau begitu karena Muna sudah bangun, nah saatnya rusuh, adios. Adios. Bye.